Mohon perhatian Anda. PPKM FPL kali ini dipandu oleh Papi Joni, Papi Egi, Papi Raya, Papi Bram. Malam guys, welcome back ke PPKM FPL dengan gue Joni. Dan kita ada sesi yang cukup menarik hari ini. But first of all, sebelum kita masuk ke sana, mau bilang thank you dulu nih. Teman-teman udah ada yang subscribe ya. Kalau kalian melihat bahwa kontennya memang berguna gitu ya, please share, like, dan tentunya subscribe ya, jangan lupa. Oke, seperti biasa kita akan cover beberapa segmen malam ini. Yang pertama adalah kita mau review Game Week 5 ya, which is sebelumnya, dan nanti kita akan ngomongin tentang persiapan buat yang Game Week 6. Nah, malam ini kita udah kedatangan 2 tamu baru nih gitu ya, teman-teman ya. Ada Mas Bram sama Mas Raya. Ya, mungkin nih mulai memperkenalkan diri dulu ya, Mas Bram. Halo, saya Bram. Saya main FPL dari tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau nggak salah deh. Ya udah 9 tahun lah. Tapi ya baru fokus 2 tahun terakhir. Dan kalau untuk tim favoritnya Arsenal dari tahun 95 lah. 26 tahun. Umur lu. Kita papi-papi semua berarti ya nih. Yo. Oke, Papi Raya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Raya. Main FPL mungkin 4 tahun terakhir kali ya, cuman baru intensively main 2 tahun terakhir karena ngerti bahwa main FPL tuh nggak boleh pakai hati gitu kan, ya harus pakai statistik. Lu soalnya pakai hati mulu dari dulu. Baru 2 tahun terakhir, oh gini caranya gitu. Kalau tim favorit udah pastilah Manchester United lah. Mantap. Tiga satu nih. Iya. Jadi sekarang di sini kita semua ada penggemar MU dan 1 Arsenal. Dan backgroundnya adalah itu bukan Highbury kan bro? Bukan, itu Lebak Bulus kayaknya. BTIK. Alright, let's get into the first segment ya. Kita review Game Week 5. Pertama mungkin kita mau ngebahas tentang Southampton nih ya, yang surprisingly bisa nahan Manchester City 0-0. Any thoughts, Mas Bram? Gimana nih analisanya nih? Kalau yang menarik ya Southampton ya. Southampton ini 2 game terakhir lawannya sangar-sangar kayak West Ham kan kita tahu lah semua rata-rata punya Antonio lah, sampai Antonio frustasi kena kartu merah kemarin. Sekarang gantian City nih yang dibikin habis-habisan. Kalau lihat dari analisanya sih sebenarnya 2 kekuatannya City sama West Ham tuh mirip-mirip. Semua punya striker sayap cepat yang kalau misalnya transisi itu cepat banget. Ya kalau misalnya si West Ham itu punya si Ben Rahma, kemudian ada si Fornal, sama Bowen. Nah, kalau sini kan kalau si City kemarin mainnya sama modelnya si siapa? Sterling, terus habis itu si Grealish, habis itu depannya lagi Gabriel Jesus. Nah, ini nih kayaknya kunci kekuatannya tuh ada di back sayapnya sih. Jadi kayak Livramento sama kemarin tuh kayak Walter-Peters tuh benar-benar bagus banget markingnya. Mereka itu bahkan untuk crossing-crossingnya agak susah, cuma Grealish doang sampai 3 kali crossing, sementara untuk kayak recovery-nya atau intercept-nya rata-rata tuh masih dan 6. Jadi kalau ngomongin aset Bram, lu lebih fokusin ke back-nya ya, kalau Southampton ya? Livramento lah, itu next Lundstram lah. Iya, mantap. Oke, ada game yang cukup seru lagi gitu ya. Di game week 5 kemarin itu Spurs sama Chelsea, big match. Game-nya seru ya, Spurs mainnya bagus, tapi begitu kebobolan hancur minah langsung. Ketahuan memang nggak ada mental juaranya gitu ya, set. Tapi ada beberapa hal yang menarik nih. Pertama adalah Harry Kane yang kali lagi kembali mengecewakan ya. Dia sebaiknya memang dijual saja. Oke, Bung Egi mungkin ada analisa nggak tentang Harry Kane? Oke, Harry Kane tuh menurut gue emang dari hati emang udah nggak ada di Tottenham sih. Kayak emang dari awal kan emang ya sama kayak Di Maria di MU gitu, dari main aja udah ketahuan, nah ini laga-laganya udah nggak fit nih gitu, kayak udah nggak fit banget. Sama kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir kayaknya Lucas Moura sama Bergwijn malah
attempts on goal-nya lebih banyak gitu. Sementara kan sebenarnya seharusnya strikernya Harry gitu. Dan beda banget, maksudnya musim kemarin Harry Kane jago banget sih gitu. Sekarang kayak ya nggak tahu, mungkin karena ada Ronaldo juga, mungkin jiper kali ya Harry Kane. Gimana Gi? Tapi Egi gimana? Ada pandangan? Sebenarnya bad news buat Papi Yoga nih yang nggak bisa hadir di sini karena kan Om Yoga Papi Yoga itu salah satu fans berat Spurs. Jadi emang sih kalau misalnya gue analisa dari gue sih sebenarnya dari Spurs itu adalah Harry Kane itu memang menurut gue benar-benar kayaknya hatinya memang udah nggak di Spurs sih so far ya kayaknya. Mungkin pelatih juga kurang mental juara gitu ya. Nah sekarang udah gitu dia udah 3 game main tuh benar-benar 0 goals ya, nggak ada kontribusi sama sekali. Udah gitu ICT juga rendah banget tuh, kalau misalnya di average 3 game terakhir itu udah 11 tuh. Bayangin nggak, salah itu biasanya average setiap game tuh 17-an ICT-nya. Nah terus begitu menurut gue pas kemarin gue nonton juga Harry Kane tuh kayaknya tipikal pemain yang kayaknya harus nyentuh bola sih. Sementara kemarin kan di marking abis, half space-nya juga di marking juga ya, dan dia terlalu drop deep. Pas gue udah drop deep itu pasti di depan airnya kosong, nggak ada yang nyambut bola, nggak ada yang jadi poacher di situ ya. Jadi menurut gue ini pelajaran besar sih buat Harry Kane dan pelajaran besar buat si Nuno Espirito Santo. Kayak to be considered, kayak Harry Kane harus di bench sih menurut gue ya, untuk jadi pelajaran aja sih, biar nggak star syndrome-nya keluar sih menurut gue gitu ya. Itu sih Pak Joni. Jual. Mumpung ada ini ya, mumpung masih ada value-nya ya. Yo. On the other side, cukup menarik ngeliat Chelsea ini ya. Seems like massive asset ya. Kan nanti menarik kita buat dengar pendapat papi-papi yang lain terkait dengan Chelsea. Tapi kalau bagi gue pribadi, Chelsea asset eventually is a must. Dan gue lebih ngeliat sih game time ya, yang secure siapa gitu. Menariknya memang ada Alonso sama Rudiger yang main mulu di belakang gitu ya. Tapi dasarnya gue selalu cari yang cipo-cipo yang murah-murah. Jadi kalau gue kepikirannya sih Rudiger gitu ya. Oke, gimana nih papi yang lain? Ada pendapat nggak tentang Chelsea asset? Chelsea asset sih kalau menurut gue Lukaku ya teman-teman, soalnya nggak tahu, semenjak dari kan Manchester United menurut gue itu aja jago loh sebenarnya, cuman mungkin nggak fit sama Solskjaer kan, jadi terus pas di Inter menurut gue lebih gila lagi, maksudnya bener-bener netes gitu kayaknya, jadi bener-bener pure striker. Terus jadi menurut gue setelah dia Inter sih ya maksudnya sorry ini fans Chelsea gitu, tapi gue dibanding Werner sih Lukaku banget gitu maksudnya. Miss mulu Werner ya. Iya, lari doang ya 9 ya, finishingnya 4. Gitu sih papi. Iya. Oke, Papi Bram gimana? Ada pandangan Setuju tentang gue Chelsea sih. asset? Kalau gue sih Lukaku ya, karena gini, ada Ronaldo sekarang, motivasinya kan mereka berdua kan di Serie A kemarin kan bersaing banget kan ya, Lukaku sama Ronaldo ya. Sekarang nafsu nih, sama-sama 3 nih, kejar-kejaran nih. Nah, dan timnya dua-duanya sama-sama bagus kan. Kalau kemarin ibaratnya ini gue menang nih kata Lukaku nih, di Inter gue dapat Ronaldo, dapat sekarang di MU, gue di Chelsea, ya gue semua udah supply ke gue, kasarnya gitulah. Gitu. Dan pulang, ini kan pulang ke rumah, kasarnya kan quote unquote kan pulang ke rumah dia kan ya. Nah, dulu masih belia datang, nah dia di toyor-toyor sama Pogba, sama Drogba, sekarang ya dia pengen buktiin lah gitu. Kalau gue setuju sih gue sama Praya. Papi Egi, ada pendapat buat Chelsea asset? Aduh, Chelsea tuh sebenarnya udah kayak the new Manchester City sih, jadi kayaknya roulette juga ya modelannya, jadi kayak gue tuh agak stres sih untuk pakai aset Chelsea so far ya. Capek cuy, kayak rotation gitu, gue capek sih gue ngeliatnya, jadi kayaknya gue sih so far nggak mempercayakan sih. Tapi kalau misalnya untuk to be considered ya, menurut gue ya mungkin area back-nya sih kayaknya sering starter tuh Rudiger, terus, Alonso juga ya. Terus so far Ben Chilwell missing in action ya, nggak tahu tuh kapan mau main ya dia, apa nggak mau main gitu ya. Terus pemain tengahnya gue nggak tahu sih, itu karena pasti di roulette terus sih. Jadi gue nyerah deh kalau Chelsea so far. Alright. Yep. Oke, game lagi yang perlu cukup menarik kita review adalah Arsenal yang udah jadi bulan-bulanan meme media gitu ya, selama 3 game week pertama udah menang nih 2 kali berturut-turut ya, clean sheet pula gitu. Oke, mungkin pandangan Papi Bram nih sebagai fansnya Arsenal, apa yang senyum aja nih Om Bram nih. Lebar banget. Pertama gue terima kasih banget nih sama Spurs nih, karena kan yang
scouting kan Spurs sebenarnya kan si Tomiyasu nih. Ternyata pindahnya ke Arsenal nih. Dia benar-benar cahaya Asia banget lah. Gitu. Karena gini loh. Titik lemahnya Arsenal tuh selama itu bek kanan. Liatin aja Bellerin itu dulu awal-awal jago banget, tapi kemarin-kemarin jarang balik kalau nyerang. Makanya kalau ketemu Spurs tuh pasti soundnya selalu wangi deh kalau perhatiin, atau enggak yang main di jadi sayap kiri selalu wangi. Kayak tahun lalu si siapa Lamela kan gol terbaik kan, yang golnya Robana itu. Terus kemudian kalau yang cadangannya siapa, Cedric angin-anginan. Kalau Chambers lamban lah buat bek sayap lah gitu. Dan kalau kemarin itu semenjak ada Tomiyasu ini benar-benar berasa banget, karena gini, si Burnley itu kan mainnya Inggris tradisional banget ya, yang badannya gede-gede, mainnya crossing biasa. Dan yang crossing tuh biasanya McNeil. Nah kemarin McNeil tuh nggak quote unquote dikantongin lah sama Tomiyasu lah. Dari duelnya menang terus, nggak bisa crossing segala macam. Akhirnya kan di babak kedua dia dipindahin ke kanan, masuk si Cornet tuh yang baru tuh. Tapi Cornet juga nggak, ya gitu juga, nggak bisa nyerang, tetapi nggak banyak bergerak juga gitu, karena si Tomiyasu ini gitu. Menurut gue sih Mantap. makasih banget gara-gara Tomiyasu. Tapi kalau untuk aset yang punya sih, kalau nggak ambil Tomiyasu, ambil White, karena White nggak tahu kenapa malah blunder, malah dapat bonus ya. Sama kayak Ben Rahma gitu kan. Murah lagi. Ya kan? Sama Ben Rahma juga kemarin kan sama kasusnya kan. Deflected tapi bonusnya gede banget nih. Gimana ceritanya? Cuma ya udahlah gitu. Biarlah itu jadi misteri bonus poinnya FPL, bro. Iya. Terakhir yang kita pengen review ya dari game week 5, ini adalah Brentford sama Wolves. Menariknya Wolves aset tuh benar-benar dikejar-kejar ya, karena start dari awal schedule yang baik buat ini ya, tapi ternyata di luar dugaan sangat mengecewakan, malah kalah gitu ya. Dan Brentford malah yang susah banget ditembus nih. Secara defense Brentford juga mantep gitu ya. Nah, tapi ya gini, apa your take on this? Iya, kayaknya sih menurut gue akhirnya ini kabar gembira buat para pemilik Ivan Toney. Akhirnya Hall juga nih, akhirnya Ivan Toney setelah ditunggu-tunggu beberapa game sebelumnya, akhirnya dia punya poin 12 gitu ya, lumayan tuh ya. Atau gitu kemarin gue kapten Ivan Toney 24 jadinya ya, gue dapet Ronaldo cuma 12, anjir. Nah, my take sih sebenarnya kalau untuk Wolves sama Brentford itu menurut gue adalah kayaknya persiapannya Thomas Frank untuk menghadapi dua back flank dari si Wolves itu, yaitu Nelson Semedo sama si Martial, itu kayaknya bagus banget ya, karena di marking berat ya, jadi benar-benar flank-flanknya abis tuh, benar-benar nggak bisa crossing sama sekali. Jadi buat yang pemilik Martial sama Semedo nih, buat Martial mungkin yang pada FOMO, pada pakai Martial, taunya poinnya nggak ada poinnya sama sekali, nggak return deh. Nah jadi menurut gue Thomas Frank udah prepare banget, dan akhirnya yang menarik Brentford itu adalah, yaitu si Thomas Frank-nya benar-benar sangat tactical analysis, sangat jago banget untuk antisipasi serangan dari si Bruno Lage sih sebenarnya, gitu sih dari gue ya. Oke, kita udah kelar review yang game week 5-nya. Sekarang kita persiapan nih ya kan buat game week 6 sendiri ya. Kita mulai dari siapa nih yang wajib buat ditengok ya, our watch list-nya sendiri, dan siapa yang mau dibeli. Nah, mungkin start dari Papi Bram dulu nih, gimana? Kalau gue mungkin agak beda sama orang-orang ya. Ini sih orang-orang pakai Gray, mungkin kalau gue Andrews Townsend kali. Kenapa? Karena kayak kutukannya itu back di sisi kirinya Norwich. Karena semuanya, pertama Salah wangi, kedua Gakjes wangi, ketiga Albrighton yang cuma cadangan, yang jadi serep ya doang, toto yang golin. PP yang Gervinho baru asis hitungannya. Terus kemarin Sar 2 gol. Jadi menurut gue pertahanannya Norwich nih yang di kiri nih ada sesuatu yang beda nih. Jadi kayaknya menarik kalau bisa diekspor dari Andrews Townsend yang posisinya jadi sayap kanannya dari Everton yang besok lawan Norwich. Itu sih. Baru 2 gol lagi ya? 1 gol 1 asis ya semalam ya? 1 gol tuh lawan Burnley. Iya, pas di Carabao Cup ya. Tapi main 120 menit bro. Hati-hati aja tuh. Tahu nggak jadi memain lagi. Oke. Edward, kalau buat gue sendiri, kebetulan gue memang mencari back yang bisa bermain, cadangan gue banyak yang nggak main gitu ya. Jadi gue definitely looking Livramento. Udah nggak perlu terlalu dibahas lagi lah ya. Kenapa Livramento? Murah, main,
dan di defense yang lumayan bagus gitu ya. Terbukti menahan Manchester City. Oke, Bobby X. Siapa nih kalau lo? Ngelihat dari potensi sih gue melihat Ismail Assar sih yang kayaknya bisa jadi watchlist. Walaupun di game week ke-8 itu bakal lawan Liverpool sih, which akan susah. Tapi nggak ragu-ragu juga karena mungkin si Ismail Assar tuh mainnya sangat-sangat apa ya, winger modern lah yang suka cut inside, terus dia juga sering bikin peluang dan sering bikin gol juga. Terbukti kemarin akhirnya dia nyetak gol juga, 2 gol ya, dan menurut gue something to watch itu adalah Ismail Assar sih kalau dari gue. Mungkin akan gue pakai di wildcard gue ya. Joshua King? Nggak lo pikirin, bro? Aduh, nggak deh. Angin-anginan bro, zaman dia di Bournemouth sama di Everton juga angin-anginan deh, nggak deh. Iya. Alright. Oke, terakhir nih Papi Raya nih. Siapa yang di-buy nih? Kalau gue who to buy, balik lagi sih udah di-mention tadi ya Lukaku, karena tadi nih Bram udah bilang bahwa pasti akan panas-panasan sama Ronaldo kan. Dan menurut gue dia lagi pengen membuktikan diri banget sih bahwa dia is a world class striker. Jadi menurut gue dia bakal usaha mati-matian tuh untuk perform banget nanti lawan City. Mantap. Oke, nah kalau tadi kita udah siapa yang mau kita ambil, sekarang siapa nih yang kalau kita drop ya? Mungkin gue mulai dari tim gue dulu. Amarty jelas nggak main. Aduh, udah ada Vestergaard bro. Itu paling aman buat langsung masukin Livramento ya. Harga juga nggak beda-beda jauh. Oke, Papi Egy gimana? Gue akhirnya ngebongkar semua kutu drop gue. Akhirnya bisa pakai wildcard karena emang, hancur coy, bener kayak Ben Rahma tuh ya. Luke Shaw ya. United sering banget kebobolan asli. Terus begitu gue juga lagi consider Bruno sih sebenarnya. Tapi kayak lagi cap-cip sih. Ya enggak. Coba ntar gue ngambil tahajud dulu, mungkin gue keluar kali hilal. Ya, tapi menurut gue akan, itu sih tadi gue akan ngebuang Shaw, Ben Rahma, sama atau Bruno ya, mungkin bakal gue consider sih. 3 itu sih bakal gue buang. Gitu. Bab yang lain mungkin. Kalau gue yang pasti gue buang, di tim gue tuh ada Todd Cantwell. Karena gue agak-agak berharap dia jadi jago gitu kan. Cuman udah beberapa pertandingan ini agak nggak bisa dejavu ya, zaman dulu jago banget tuh dejavu. Kan dulu lumayan men ya. 2 musim lalu tuh ya, atau 2 minggu lalu jago lagi. Nah, jadi gue kayak wah boleh nih future ya, tapi kayaknya enggak sih. Iya, gue tuh ingetnya Conor Gallagher tuh sekarang kayak Todd Cantwell dulu gitu loh. Iya sih. Iya benar. Tuntukannya gitu kan. Iya. Siap. Papi Bram gimana? Kalau gue tuh ada si Ferran Torres ya. Ini gara-gara dulu lawan Arsenal, kena jebakan Batman. Ini striker, satu-satu striker nih. Ternyata sisa gamenya kayaknya udah nggak karuan begini mainnya Ferran Torres. Gitu. Cuman ya ini, apalagi besok lawan City lagi. Aduh nih, kalau syukur-syukur kalaupun main pun ada di tim gue paling poinnya 2 palingan ya. Iya. Terus lo jual Toto Hall lagi ya kan. FPL Box playing with us. Oke, sebelum kita masuk nih, any differential yang kalian pikirin buat to be watch out? Differential ya. Udah Papi yang lain lo deh, gue masih mikir-mikir deh. Gue cuma kepikiran ini sih apa? Mungkin eventually nanti kita nggak tahu Bamford gimana gitu ya. Yeah. Antonio setelah balik dari suspension gimana gitu. Gue ngeliatin ini sih, Saint Maximin sih. Oh. Ya, setuju. Menurut gue dia terlalu jago loh buat main di Newcastle. Emang. Skillnya sih jago men, tapi ya gitu deh gitu kan. Skillnya sih jago. Show off lah. Suka show off juga. Iya. Gitu. Dari kalian gimana? Ada nggak yang kepikiran differential siapa nih? Kalau differential mungkin itu kali ya si Antonio kali kayaknya. Antonio kayak si lawannya Leeds besok. Leeds itu lagi belakangnya lagi jelek banget, satu. Yang kedua
ya back-backnya lagi pada nggak ada semua nih. Kalau misalnya dari status sekarang ya, tapi nggak tahu besok fotonya, oh nih si Ayling udah sembuh, si Llorente-nya udah balik. Nah, tapi kalau nggak ada, mau pakai siapa gitu di belakangnya. Nah, itu doang sih. Apalagi baru tune in lagi nih, main lagi setelah kemarin di nggak main kan lawan MU kan. Gitu sih. Mungkin bisa jadi diferensial buat kapten ya, Papi Bram ya. Karena kalau ownership-nya Bisa kan dia masih jadi. lumayan tuh, main tinggi dia. Benar. Dia mau menghukum orang-orang yang mau jual dia, lu kan pada menjual gue kan, gue kasih. Kan mereka kan pada main FPL juga kan tuh, pada itu pemain-pemain IPL-nya. Gitu. Emang. Kayak siapa tuh musim lalu men yang Aston dia Villa dia dihukum ngeluarin gara-gara Grealish yang buang dari rilis semua. Grealishnya ternyata cedera, nggak dikasih tahu keluar nggak main. Ada insider ya, ada trading ya. Oke, ada lagi guys sebelum masuk ke segmen terakhir tentang kapten differential. Ada gue. Gimana, bro? Gue sebenarnya sorry, kalau differential gue lagi nungguin si Raul Jimenez Hall lagi sih. Iya nggak sih, Raul Jimenez tuh kayak dulu tuh kayak poacher sejati gitu ya. Returnnya juga bagus, harganya juga oke dulu ya, dan sekarang nggak tahu kemana sih, udah ditelan bumi sih, gue nggak tahu. Walaupun teringat dengan ini sih, zaman dulu siapa namanya striker poachersnya si Swansea itu Michu tuh ya, inget banget kayak dia, inget kayak dia dulu ya. Terus mana gitu ya si Raul Jimenez ya, apa mendingan dia pindah jadi back aja ya sih daripada di striker ngapa-ngapain ya guys. Tapi dia bisa cedera kan, cedera yang sih, apa jadi lemot ya, baca taktiknya. Iya, apa dia pengen ke Spurs gitu ya, ikutin sama Nes gitu ya, cuman ya nggak tahu sih ya. Itu sih dia. Tapi dia banyak sih kalau ngomongin underlying statsnya sih, harusnya sih dia dapat poin lah bentar lagi. Masa nggak sabar aja gitu ngeliatin. Tapi cederanya parah kan musim lalu tuh, dia kan nyaris pensiun apa dia kalau nggak salah. Iya benar. Orang pakai headband gitu main. Retak gitu palanya. Palanya retak. Abrak Kamal David Luiz. Ngeri. Alright, kita masuk ke segmen terakhir nih. Captain picks. Kayaknya ada 2 favorit Captain picks. Salah sama Ronaldo. Let's vote. Gue salah. Gue Ronaldo deh. Tapi kalau ada yang lain, ada yang di luar 2 ini nggak apa-apa loh guys. Kalau gue sih Ronaldo, just because 1 MU. 2, menurut gue dia lagi konsisten banget ngegolin mulu nih. Jadi gue so good sih. Kalau gue Ronaldo juga. Kenapa? Kalau gue jadi Ronaldo pikirnya cuma 2. Gue yang pindah ke MU itu, gue pengen juara 2002 di Portugal. Karena kalau gue juara, gue jadi GOAT. Masalah di Portugal itu adalah si Bruno tuh nggak optimal kalau di Portugal. Jadi mau nggak mau gue harus main reguler sama Bruno biar bisa jatuhin sama Bruno. Tuh, yang kedua, ini panjang juga. Yang kedua, lawannya besok tuh Aston Villa, Emi. Malah motivasi buat dia. Suatu saat kan, ya Emi kan kasar quote unquote kan yang ngasih Messi piala kan kemarin Copa America kan. Tapi kalau mereka ketemu di Piala Dunia, gue udah tahu nih setelahnya Martinez mana. Jadi dia motivasinya akan lebih kalau ngadepin Martinez karena kan kipernya Messi nih. Nah, kalau ketemu gue udah siap nih kayak gitu. Itu sih alasan gue 2 itu. Mantap. Siap. Ya Bapak Egi. Aduh, nggak ada pilihan bos, Ronaldo sih. Karena menurut gue nih ya, Ronaldo tuh menurut gue dia pinter sih ya. Pinter esen, dia tuh udah umur ya. Jadi sebenarnya nggak harus banyak lari, tapi dia tap in itu jago banget sih. Asli. Positioning ya. Tap ini jago banget jadi Inzaghi. Vouchers gitu kayak Inzaghi mah offside mulu. Kalau pakai VAR mah offside mulu dia. Nah, ini jago banget menurut gue, sangat-sangat efektif dan efisien ya. Ronaldo, dan menurut gue sekarang dia juga dimanjakan dengan pemain tengahnya ini, menurut gue sangat-sangat suportif banget ya dalam menyuplai bola ya. Ada Pogba sama Bruno ya. Terus Luke Shaw juga rajin crossing juga. Dan menurut gue kayaknya sih udah dimanjakan sih sama beberapa pemain yang jadi supplier sih sangat bagus banget. Jadi makanya dia tap ini jago banget menurut gue. Jadi gue nggak worry sih dengan jadwalnya Ronaldo itu, karena ke depan game-nya merah lawan Everton juga bakal kesempatan. Spurs. Menurut gue proven lah Ronaldo udah proven players lah. GOAT sebenarnya sih. Itulah Ronaldo.
Iya. Nyambung pembicaraan awal gitu tadi, sebenarnya alasan kenapa nggak salah sih karena lawannya Brentford nih. Katanya Brentford bagus banget defense-nya. Jadi ya walaupun salah itu salah gitu. Tapi ya kayaknya Ronaldo is a better option. Iya. Ya. Oke. Terus Aston Villa Siap. pula gitu lawannya kan. Iya, kita gebuk aja. Benar. Soalnya Aston Villa pula kan gitu. Defense-nya ya itulah. Jadi bilang belum terbukti solid ya. Tapi jago loh Oke, kemarin. Matthew Cash jago loh kemarin. Man, sekali doang itu kayaknya. FOMO. Sekali doang itu. Iya, pakai doping kayaknya. FPL buat tinggi-tinggian value ya. Iya. Apa itu ambil mana gitu. Iya kan? Setuju. Oke. Oke guys, nah kita ada sedikit giveaway lagi nih gitu ya. Papi Egi. Kali ini kita punya giveaway lagi, papi-papi, dan ini untuk semua para pejuang FPL, PPKM FPL. Pada kali ini gue punya giveaway, gue akan bagi satu Mola Polytron Streaming. Jadi pas banget tuh ya, kita punya giveaway sangat-sangat related dengan bisa nonton Liga Inggris lah, pokoknya itu ya. Dan bisa nonton Liga Inggris bisa semua lah, lo bisa nonton movies-nya juga, bisa nonton living, ada live music show segala macam. Nah sekarang gue punya pertanyaan dulu nih, yaitu tebak skor. Nah seru banget nih, match-nya itu adalah Chelsea lawan Manchester City. Tuh tebak ya skornya berapa, nanti jawab di komennya Instagram PPKM FPL, nanti gue kasih di bawah sini ya. Nah terus begitu persyaratannya adalah lo harus follow dulu si PPKM FPL dulu, nanti abis itu lo tag 3 teman lo yang bisa lo rekomendasiin, lalu lo jawab skornya. Nah, jadi jangan curang ya, tiba-tiba pas lagi nonton game udah habis baru nebak lagi. Itu nggak akan gua kasih deh pokoknya. Banyak tuh kemarin tuh yang ngasih komen begitu tuh, kesempatan banget, nggak aci ya. Ya pokoknya itu ditunggu ya guys. Nanti kita umumin di next PPKM FPL show selanjutnya. Mantap. Jangan ketinggalan ya. Lumayan banget dapat pola ya untuk tahun ke depan sampai season kelar. Oke, let's wrap it up guys. Thank you so much buat udah ngikutin diskusi pembicaraan obrolan papi-papi ini untuk sampai setengah jam ke belakang. Semoga di persiapan buat game week berikutnya nih, game week 6 lumayan mantap. Oke? Thank you papi-papi. Bye-bye. Selamat panah hijau.